Bagi Marco Santamaria, pengusiran istrinya yang sedang hamil dari rumah mereka merupakan sebuah titik akhir yang pasti. Sebuah bab yang ia yakini telah ditutup dengan kejam melalui tuduhan perselingkuhan dan penipuan. 5 tahun kemudian, tepat ketika tanda tangannya akan menetapkan kebangkrutan kerajaan bisnisnya, suara memekakkan telinga dari baling-baling yang membelah udara mengusik ketenangan tamannya. Ketika ia mengenali sosok Clara yang turun dari helikopter, diikuti oleh 3 anak yang merupakan cerminan persis dirinya, ia merasa dunianya seakan runtuh. Namun, kata-kata yang diucapkan Clara setelahnya adalah pukulan yang benar-benar menghancurkannya. "Halo Marco, aku membawa anak-anakmu. Mereka ingin melihat wajah ayah mereka sebelum kau berakhir di balik jeruji besi." Madrid, Desember 2019. Marco Santamaria kembali ke villa mewahnya di La Moraleja setelah satu lagi malam bisnis yang gagal. Pada usianya yang ke-35 tahun, ia memimpin sebuah perusahaan perangkat lunak yang bernilai 10 juta euro. Namun malam itu, kepastian pahit akan pengkhianatan seorang rekan bisnis telah menghantamnya. Whisky membakar tenggorokannya, tetapi api kemarahanlah yang sesungguhnya mengaburkan akal sehatnya. Clara menunggunya di ruang keluarga, dengan wajah pucat dan kegelisahan yang kentara, menggenggam sebuah benda kecil di tangannya yang gemetar. Di usianya yang ke-28 tahun, ia masih memiliki kecantikan yang sama, yang telah memikat Marco saat mereka menikah 3 tahun sebelumnya. Namun pada saat itu, paranoia Marco menjadi filter yang mendistorsi dan menghalanginya untuk melihat Clara dengan jernih. "Marco, ada hal penting yang perlu kita bicarakan," kata Clara dengan suara penuh keraguan. "Aku hamil." Ia menunjukkan alat tes kehamilan. Tangannya tak mampu menahan gemetar. Dokter kandungan telah memberitahunya bahwa kemungkinan ia mengandung 2 anak. Tawa pahit dan kejam keluar dari tenggorokan Marco. Bagaimana mungkin Clara hamil tepat di saat seluruh dunia profesionalnya sedang runtuh? Sudah berbulan-bulan mereka tidak menjalin keintiman. Berbulan-bulan di mana Clara tampak menghindar. Terus-menerus sibuk dengan telepon, atau beralasan pergi bersama teman-temannya. "Kembar katamu?" semburnya dengan nada berbisa. Wanita yang sama yang selalu bersumpah tidak ingin menjadi seorang ibu. Ia menuduh Clara berselingkuh dengan keganasan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Clara, yang tenggelam dalam tangis, mencoba membela diri. Ia bersumpah bahwa kesetiaannya tak tergoyahkan, bahwa panggilan-panggilan misterius itu adalah untuk membuat janji temu medis, dan kepergiannya adalah untuk melakukan pemeriksaan dengan spesialis. "Pembohong," raung Marco, membanting gelasnya ke dinding. "Kita tidak saling menyentuh selama berbulan-bulan. Dan sekarang kau datang padaku dengan kehamilan?" Namun, Marco terlalu mabuk dan dikuasai amarah untuk memperhatikan permohonannya. Malam itu juga ia mengusir Clara dari rumahnya, mencapnya sebagai pengkhianat. Gambaran terakhir yang ia ingat tentang istrinya adalah saat Clara berjalan pergi dengan satu koper, tangannya secara naluriah melindungi perutnya sambil berbisik di sela isak tangis. "Mereka anakmu, Marco. Mereka anak-anakmu." Ia tidak sadar bahwa ia baru saja menghancurkan harta terbesar dalam hidupnya. 5 tahun kemudian, Maret 2024, kantor Marco hanyalah bayang-bayang dari kejayaannya dulu. Sebuah ruang kosong yang dipenuhi kotak dan berkas. Perusahaannya berada di ambang kehancuran, di tepi kebangkrutan, dan ia terancam hukuman penjara karena kejahatan penggelapan pajak. Di usianya yang ke-40, ia tampak seperti berusia 60 tahun. Rambutnya telah memutih sebelum waktunya.
Wajahnya ditandai oleh kerusakan akibat alkohol, dan matanya meredup karena kesepian yang mendalam. Pengacaranya baru saja memberinya ultimatum. Tuan Santa Maria, jika Anda tidak bisa mendapatkan 2 juta euro besok, pernyataan bangkrut tidak akan terhindarkan. Dan itu belum termasuk tuduhan penipuan pajak. Penjualan villa itu paling banyak hanya akan memberinya 800.000 euro. Itu tidak cukup. Penjara sepertinya menjadi takdirnya yang tak terelakkan. Setelah kepergian Clara, Marco telah berusaha mati-matian mencarinya selama berbulan-bulan. Ia menyadari, meski sudah terlambat, bahwa Clara telah mengatakan yang sebenarnya, bahwa ia tidak menipunya, dan panggilan-panggilan misterius itu memang untuk janji temu medisnya. Namun, saat ia mengakui kesalahannya, Clara sudah lenyap tanpa jejak. Rasa bersalah mulai menggerogotinya dari dalam. Alkohol menjadi satu-satunya pelariannya. Keputusan investasi yang buruk terjadi silih berganti. Pekerjaannya mulai terbengkalai. Dalam 5 tahun, kerajaan yang telah ia bangun dengan susah payah runtuh berkeping-keping. Saat pikirannya tenggelam dalam perenungan kelam tentang masa depan di balik jeruji besi, suara baling-baling helikopter menginterupsi pikiran pahitnya. Di taman perusahaan, sebuah helikopter hitam yang tampak elegan dan mahal sedang mendarat. Dari dalamnya, turun seorang wanita yang mengenakan setelan putih, sepatu hak tinggi yang mengesankan, dan tatanan rambut pirang yang sempurna. Di belakangnya, 3 anak identik, berpakaian seperti bangsawan kecil. Jantung Marco berhenti berdetak saat mengenali wajah itu. Itu adalah Clara, tetapi bukan versi rapuh yang ia simpan dalam ingatannya. Wanita ini memancarkan aura kepercayaan diri, kekuasaan, dan kemenangan. Dan ketiga anak itu, dengan rambut coklat dan mata gelap, adalah cerminan sempurna dari Marco 1 dekade yang lalu. Anak-anaknya. Anak-anak yang sama yang dulu ia tolak. Marco berlari ke taman, jantungnya berdebar kencang di dada. Clara berjalan menuju gedung dengan tekad baja, diikuti oleh ketiga anak yang berjalan dengan disiplin layaknya batalion kecil. Mata Clara, sedingin es, tertuju padanya saat ia berhenti di dekatnya. Clara, Marco berhasil berkata, tetapi Clara menatapnya tanpa emosi sedikit pun. Halo Marco, jawabnya dengan suara sedingin es. Anak-anakmu ingin melihat wajah ayah mereka sebelum kau berakhir di penjara. Dia memperkenalkan anak-anak itu dengan sikap dingin yang diperhitungkan dengan cermat. Alejandro, Lorenzo, dan Matteo, kembar 3 berusia 4 tahun. Sebuah keajaiban medis, tambahnya dengan nada sarkasme. Anak-anak itu menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu dan ketidakpercayaan. Salah satu dari mereka, dengan malu-malu bertanya, Bu, apakah dia ayah jahat yang ibu ceritakan? Marco berlutut di hadapan mereka, berjuang menahan air mata. Mereka sangat mirip dengannya di masa kecil. 3 versi miniatur dari wajahnya sendiri. Mata yang sama, rambut yang sama. Ketika ia mencoba membelai mereka, mereka secara naluriah menghindar, mencari perlindungan di belakang ibu mereka. Clara menceritakan kisahnya dengan suara setajam pisau. Setelah diusir, ia terbang ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan saudara perempuannya, Elena, yang selalu diremehkan Marco sebagai pemimpi gagal. Kau ingat kakakku Elena? Katanya dengan senyum kejam. Yang kau sebut pemimpi gagal itu? Ternyata si gagal itu baru saja menciptakan sebuah aplikasi yang hari ini bernilai 500 juta dolar. Elena telah menjadi penyelamatnya, menampungnya ketika tidak ada orang lain yang mau. Elena mendukungnya dalam membesarkan anak-anak,
dan menawarinya posisi di perusahaan teknologinya. Sekarang Clara adalah direktur pemasaran sebuah perusahaan multinasional, dan gaji bulanannya melebihi apa yang pernah Marco hasilkan di tahun terbaiknya. Helikopter, pakaian desainer, anak-anak yang berpakaian seperti pangeran, semuanya adalah pernyataan, kesuksesan, dan kekuasaan. Marco menatap takjub pada metamorfosis itu, menyadari bahwa wanita rentan yang telah ia hina telah menjadi seseorang yang jauh lebih berkuasa darinya. Clara mengeluarkan sebuah amplop dari tas mahalnya. Perusahaanmu diambang kehancuran. Aku akan membelinya seharga 500.000 euro. Ambil atau tinggalkan. Marco mengerti permainannya. Bahkan jika ia menerima tawaran itu, utangnya begitu besar, sehingga penjara tetap akan menjadi takdirnya. Balas dendam Clara sempurna. Ia ingin anak-anaknya menjadi saksi konsekuensi yang dihadapi oleh pria yang menelantarkan keluarganya. Anak-anak itu mendengarkan dalam diam diskusi yang menentukan masa depan orang tua mereka. Alejandro yang tertua bertanya dengan suara kecilnya, "Ayah, benarkah ayah membuat ibu menangis?" Marco dengan suara parau mengakui kesalahannya yang mengerikan. Sementara anak-anak kecil itu menambahkan bahwa ibu mereka sering menangis ketika mereka masih bayi dan bahwa mereka tahu ayah mereka tidak menginginkan mereka. Clara tiba-tiba memotong momen kelembutan itu. Dengan kasar, ia menceritakan kepada Marco detail bulan-bulan pertamanya di Amerika Serikat. Tidur di sofa saudara perempuannya, bekerja di McDonald's, saat hamil 8 bulan, dengan upah $8 per jam, harus menjual cincin kawinnya untuk membayar tagihan medis setelah persalinan yang rumit. "Apa kau tahu apa yang aku alami selama bulan-bulan pertamaku di Amerika?" katanya dengan suara tajam. "Aku tidur di sofa. Aku menyajikan hamburger saat hamil 8 bulan agar bisa membayar biaya ke dokter." Sementara Marco tenggelam dalam alkohol dan menyia-nyiakan hartanya, Clara berjuang untuk membesarkan 3 bayi di negeri asing. Pengampunan bukanlah pilihan yang tersedia. Ia menegaskan, ia tidak ada di sana untuk mencari rekonsiliasi, tetapi untuk mendapatkan keadilan. Pengampunan? Ia tertawa pahit. "Marco, mintalah pengampunan kepada Tuhan. Aku datang untuk keadilan." Kemudian, Clara memberinya ultimatum terakhir. Ia bisa melepaskan hak asuh anak-anak atau menerima posisi sebagai karyawan biasa di perusahaan yang sekarang menjadi miliknya. Itu berarti ia hanya bisa melihat anak-anaknya sesekali di akhir pekan dan menanggung penghinaan setiap hari bekerja untuk mantan istri yang telah ia campakkan. "Ada pilihan lain," kata Clara setelah jeda. "Kau datang bekerja untukku." Alternatifnya sangat menyedihkan. Clara akan tetap membeli perusahaan itu, Marco akan berakhir di penjara, dan Clara akan kembali ke Amerika Serikat bersama anak-anak. Mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Marco menanggalkan harga dirinya. Aku terima. Ia menandatangani setiap dokumen dengan tangan gemetar, mengesahkan transisinya dari CEO menjadi karyawan biasa bagi wanita yang telah ia khianati. Dalam hitungan menit, kejatuhannya telah sempurna. Namun, setidaknya, ia masih memiliki kemungkinan kecil untuk tetap berada dalam kehidupan anak-anaknya. Marco memulai kehidupan barunya di sebuah apartemen sederhana di Madrid, mendedikasikan 12 jam sehari untuk perusahaan Clara. Clara memperlakukannya dengan sikap dingin yang sangat profesional, tanpa menunjukkan sedikit pun emosi pribadi. Anak-anak telah kembali ke Amerika Serikat, tetapi Marco berhasil menjalin kontak dengan mereka melalui panggilan video 2 kali seminggu.
Perlahan-lahan ayah dan anak-anak mulai membangun ikatan. Selama salah satu panggilan itu, Lorenzo berkata kepadanya, "Ayah, ibu bilang dulu ayah jahat, tapi sekarang ayah bersikap baik." Marco menerima hukumannya dalam diam, sadar bahwa itu adalah ganjarannya, tetapi juga satu-satunya jalannya menuju penebusan. Ia berhenti minum alkohol sepenuhnya, mencari bantuan psikologis, dan mulai menjadi sukarelawan di sebuah pusat untuk orang tua yang bercerai. Setelah 6 bulan kinerja kerja yang tanpa celah, Clara memanggilnya ke kantornya. Hasilnya dapat diterima, akunya, tanpa mengalihkan pandangan dari laporan. "Anak-anak tidak berhenti bertanya tentangmu," tambahnya dengan suara netral. "Alejandro menggambar dinosaurus untukmu. Lorenzo sudah belajar memainkan Selamat Ulang Tahun di piano. Dan Matteo kehilangan gigi pertamanya dan ingin tahu apakah peri gigi juga mengunjungi Spanyol." Marco memberanikan diri untuk bertanya, kapan hukumannya akan berakhir? Kapan ia bisa benar-benar bertindak sebagai ayah bagi anak-anaknya? Clara menatap lurus ke matanya untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. "Marco, aku tidak lagi menyimpan dendam padamu. Kebencian adalah perasaan yang terlalu kuat untuk seseorang yang tidak lagi berarti apa-apa bagiku. Sekarang yang ia rasakan adalah ketidakpedulian. Namun, ia menawarinya jalan keluar. Ia bisa membangun sesuatu yang baru, yaitu rasa hormat. Ia harus membuktikan bahwa perubahannya nyata dan bertahan lama, bukan kepura-puraan sesaat atau setahun, tetapi untuk selamanya. Kau bisa membangun sesuatu yang baru," katanya, "rasa hormat dari anak-anakmu, dan juga dariku." Malam itu, Marco membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Apakah cerita ini menarik perhatianmu? Jika ya, berikan kami suka dan berlangganan saluran ini. Narasi akan berlanjut sekarang juga. 2 tahun kemudian, Desember 2026. Marco menunggu di Bandara Barajas dengan jantung berdebar kencang. Clara dan anak-anak datang untuk menghabiskan liburan Natal di Spanyol, pertama kalinya dalam 7 tahun. Si kembar 3, yang kini berusia 6,5 tahun, berlari ke arahnya sambil berteriak, "Ayah!" Ia memeluk ketiganya sekaligus, akhirnya merasakan beban nyata dan indah dari peran sebagai seorang ayah. Clara mengikuti dari kejauhan, dengan ekspresi berbeda di wajahnya. Sikap dingin yang membeku telah berganti menjadi sesuatu yang menyerupai ketenangan. Marco telah mempersiapkan segalanya dengan sangat teliti. Sebuah rumah baru dengan taman besar dan 3 kamar tidur identik untuk anak-anak, penuh dengan mainan dan semua yang mereka sebutkan dalam panggilan video mereka. Selama 2 tahun itu, ia telah bekerja tanpa lelah, bahkan berhasil mendapatkan promosi yang menempatkannya sebagai direktur cabang Spanyol. "Ayah, rumah ini luar biasa," seru Lorenzo, menjelajahi kamar-kamar. "Dan tamannya sangat besar," tambah Matteo, yang sudah membayangkan dirinya bermain sepak bola. Alejandro yang selalu paling jeli mendekati Marco. "Ayah, apakah ayah tinggal di sini sendirian?" "Iya, jagoan, tapi aku berharap segera tidak lagi begitu." Hari-hari berikutnya adalah hari-hari paling bahagia yang pernah dialami Marco sepanjang hidupnya. Ia mengajak anak-anaknya berkeliling Madrid, Taman Retiro, Istana Kerajaan, Stadion Bernabeu. Melihat mereka tertawa dan menikmati setiap momen terasa seperti keajaiban sejati. Dalam 2 tahun itu, transformasinya telah total. Ia telah berhenti minum, terlibat dalam kegiatan sukarela, dan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kembali rasa hormat dari Clara.
"Tahukah kau apa yang aku pahami selama ini?" kata Clara suatu malam, saat mereka mengamati anak-anak bermain di taman. "Bahwa perubahanmu tulus. Kau tidak lagi berakting atau memainkan peran. Kau telah menjadi pria yang seharusnya." Marco merasa air matanya mendesak ingin keluar. Itulah satu-satunya cara agar aku bisa bercermin. Pada malam hari kelima setelah anak-anak tertidur, Marco dan Clara duduk di ruang keluarga. Ia mengaku bahwa cintanya pada Clara masih utuh. Clara mengakui bahwa pengampunan adalah sebuah perjalanan, bukan sakelar yang bisa ditekan. "Marco, kita tidak akan pernah bisa kembali menjadi pasangan seperti dulu," katanya dengan suara lembut. "Pasangan itu telah mati 7 tahun yang lalu. Tapi mungkin kita bisa menjadi sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih kuat." Clara telah membuat keputusan penting. Perusahaan berencana untuk mendirikan kantor pusat Eropa di Madrid. Ia dan anak-anak akan pindah ke Spanyol secara permanen. "Anak-anak dan aku pindah ke sini," umum Clara. "Anak-anakku membutuhkan ayah mereka. Dan aku perlu melihat apakah kita bisa menjadi sebuah keluarga lagi." Marco menatapnya, tidak percaya. "Sungguh, tapi syaratnya tidak bisa ditawar. Kau tidak akan menyakiti anak-anak kita lagi. Sedikit saja kesalahan, aku akan menghilang dari hidupmu selamanya. Dan ketika kita berdua siap, kita akan melakukan segalanya dengan benar. Ketika kita siap, kita akan melakukannya dengan baik," kata Marco, mendekat. "Pernikahan baru, janji baru, sumpah baru." Marco menciumnya dengan lembut. "Aku tidak akan mengecewakanmu lagi." Ketika anak-anak menemukan mereka berpelukan keesokan paginya, Alejandro bertanya, "Apakah itu berarti sekarang kita akan menjadi keluarga yang sesungguhnya?" "Ya, anak-anak," jawab Marco dan Clara serempak. "Sekarang kita kembali menjadi sebuah keluarga." Bulan-bulan berikutnya adalah proses rekonstruksi yang lambat, namun mantap. Clara pindah ke Madrid bersama anak-anak, membeli sebuah rumah di dekat rumah Marco. Mereka belum tinggal serumah, tetapi mereka makan malam bersama setiap malam, dan akhir pekan menjadi ritual keluarga yang tak terlewatkan. Marco membuktikan keaslian perubahannya hari demi hari, tidak hanya sebagai seorang ayah, tetapi juga sebagai seorang pribadi. Ia membantu mereka mengerjakan tugas sekolah, mengantar mereka ke sekolah, dan berpartisipasi aktif dalam permainan mereka. Clara mengamatinya, dan dalam setiap tindakannya ia mengenali ketulusan yang tak dapat disangkal. "Ayah," kata Matteo suatu malam, "kau adalah ayah terbaik di dunia." "Terima kasih, jagoan. Aku hanya mencoba menebus semua waktu yang telah kita sia-siakan." 6 bulan setelah kepindahan itu, Marco mengadakan makan malam istimewa. Ia memasak sendiri dan mendekorasi rumah dengan foto-foto keluarga. Di akhir malam, ia berlutut di hadapan Clara. "Clara," katanya dengan suara bergetar, "aku tahu aku tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua ini. Aku tahu aku telah merusak segalanya 7 tahun yang lalu. Tetapi bulan-bulan terakhir ini telah menunjukkan kepadaku bahwa kita bisa bahagia lagi. Maukah kau menikah denganku lagi?" Ketiga anak itu bersorak gembira. "Katakan ya, Bu. Katakan ya." Clara di antara air mata haru menerima. Mereka menikah lagi 3 bulan kemudian, dalam sebuah upacara intim di mana ketiga anak mereka menjadi satu-satunya saksi. Alejandro, Lorenzo, dan Matteo bertugas membawa cincin. Dan ketika penghulu bertanya apakah mereka berjanji untuk saling mencintai selamanya, si kembar 3 berteriak serempak, "Janji!" Setahun setelah pernikahan, Clara mengumumkan bahwa mereka sedang menantikan anak keempat. Kali ini Marco memeluknya sambil menangis,
karena sukacita, sementara si kembar merayakan di seluruh rumah, berteriak bahwa mereka akan memiliki adik laki-laki. Kali ini, bisik Marco di telinga Clara, aku akan menjadi ayah yang sempurna sejak detik pertama. Aku tahu, senyum Clara, karena sekarang akhirnya kau sudah siap. 2 tahun kemudian, si kecil Sofia, yang dinamai untuk menghormati nenek dari pihak ayahnya, berlari-lari di sekitar rumah di bawah pengawasan ketat ketiga kakak laki-lakinya, yang melindunginya seperti trio penjaga. Marco telah menjual sahamnya untuk mendedikasikan dirinya sepenuhnya bagi keluarga, sementara Clara memimpin divisi Eropa perusahaan. Tahukah kau apa yang paling luar biasa dari semua ini? Kata Clara suatu malam, saat mereka memandangi keempat anak mereka bermain di taman. Katakan padaku, menemukan bahwa cinta sejati ketika itu tulus dapat melakukan segalanya. Ia bisa memaafkan, bisa menyembuhkan, dan bisa membuat sebuah keluarga terlahir kembali dari abunya sendiri. Dan aku telah belajar, tambah Marco sambil memeluknya, bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk menjadi pria yang seharusnya. Alejandro yang kini berusia 9 tahun mendekati mereka. Ayah, ibu, terima kasih telah mengajari kami bahwa keluarga selalu bisa menemukan cara untuk memperbaiki diri. Terima kasih pada kalian, anak-anak, jawab Marco dengan mata berkaca-kaca. Karena tidak pernah kehilangan keyakinan bahwa ayah kalian bisa berubah. Keluarga Santa Maria telah menjadi bukti nyata bahwa cinta sejati selalu menemukan jalan pengampunan, bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki kesalahan, dan bahwa terkadang kesempatan kedua adalah yang terindah dari semuanya. Mereka telah berhasil mengubah kegagalan total menjadi sebuah keajaiban, membuktikan bahwa ketika cinta itu nyata, tidak ada rintangan yang mampu menghentikannya. Jika kisah ini berhasil menyentuh hatimu, jika kau berbagi keyakinan akan kemampuan seseorang untuk menemukan kembali dirinya, dan kekuatan cinta keluarga untuk menyembuhkan luka apapun, aku mengundangmu untuk meninggalkan tanda hati di bawah ini. Aku ingin tahu pendapatmu. Pernahkah kau menyaksikan seseorang berubah secara radikal demi cinta keluarganya? Apakah kau percaya bahwa semua orang pantas mendapatkan kesempatan kedua? Bagikan kisah penebusanmu sendiri di kolom komentar. Jika cerita ini menyentuh hatimu, klik suka. Jika kau percaya bahwa cinta sejati selalu tahu cara memaafkan, berlanggananlah, agar tidak ketinggalan lebih banyak cerita yang membuktikan bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk berubah. Bagikan video ini dengan seseorang yang membutuhkan dosis keyakinan akan kekuatan penebusan. Komentari, keluarga selamanya. Jika kau juga percaya bahwa cinta keluarga mampu menyembuhkan luka apapun. Ingatlah, tidak peduli seberapa besar kesalahan kita, cinta sejati selalu memiliki kekuatan untuk memberi kita kesempatan kedua. Dan terkadang hati yang paling murni dan polos, yaitu hati anak-anak kita yang menerangi jalan kita menuju pengampunan. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan cerita lain yang akan membuatmu percaya pada keajaiban cinta keluarga. Aku menyayangi kalian, keluarga dari hati.